Baik, selamat datang di sesi ke-11 dari mata kuliah Compilation Technique. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Recursive Descent Parser. Jadi Anda pada video sebelumnya sudah mempelajari bahwa tipe-tipe dari top-down parser itu ada beberapa, salah satunya adalah Recursive Descent Parser. Dan Anda juga sudah mempelajari bahwa tiap tipe itu dibedakan berdasarkan algoritma yang diterapkan untuk melakukan top-down parsing. Nah, pada kali ini kita akan melihat bagaimana recursive descent parser itu algoritmanya bisa digunakan untuk melakukan parsing top-down. Nah, baik, kita akan lihat ini adalah algoritma dari recursive descent parser. Jadi, kenapa dia disebut recursive? Karena Anda melihat ini, bahwa kalau kita punya dia punya suatu prosedur yang kita sebut sebagai parse. Jadi isinya itu nanti akan memanggil prosedur ini sendiri, yaitu si parse. Ini yang kita sebut sebagai recursive. Jadi dia berulang. Jadi si metodenya akan memanggil metode itu sendiri. Meskipun di sini kalau Anda lihat inputnya berbeda ya. Ini adalah inputnya A, ini adalah inputnya XI. Nah, penjelasan algoritma ini ada seperti ini. Jadi A itu merupakan suatu argumen yang kita masukkan ke dalam algoritma ini, di mana A itu merupakan suatu non-terminal simbol dari grammar yang kita miliki. Jadi nanti kalau berdasarkan suatu input yang sudah kita tentukan, misalnya A, kita akan memilih satu produksi yang terkait dengan A. Misalnya seperti ini, A dipetakan menjadi X1, X2, sampai Xn. Polanya seperti itu. Nah, kita akan melakukan ekstraksi untuk setiap X yang dari 1 sampai N ini. Nah, pada tiap iterasi kita akan cek apakah X ini dia non-terminal, terminal yang sesuai dengan input yang kita baca saat ini, atau bukan. Jadi ada 3 kondisi di sini, yaitu kalau misalnya dia non-terminal, kalau dia terminal dan sesuai dengan simbol yang sedang kita baca kali ini dan belum kita habiskan ya, kemudian selain kedua kondisi tersebut. Nah, kalau misalnya yang kondisi pertama kita mendapatkan kondisi non-terminal, maka kita akan memanggil fungsi ini secara rekursif, di mana non-terminal itu yang kita masukkan sebagai argumen. Jadi di sini kita akan memanggil prosedur parse, tapi isinya adalah XI. Kalau misalnya XI adalah non-terminal. Tapi kalau misalnya XI itu sesuai dengan input yang saat ini kita baca, yang sedang aktif ya, maka kita akan pindah ke simbol selanjutnya yang ada di sebelah kanannya. Nah, kalau tidak, maka kita akan temukan error. Nah, di dalam error ini kita bisa lakukan backtracking. Jadi kita kembali ke iterasi sebelumnya atau ke node sebelumnya untuk mencari kemungkinan yang lain. Nah, ini kita akan jelaskan dengan menggunakan contoh. Nah, misalkan kita punya suatu grammar dengan aturan seperti ini. Jadi S dipetakan menjadi C, A besar D. A besar dipetakan menjadi AB atau A. Sementara yang input yang kita akan parsing adalah CAD. Nah, bagaimana aturan tadi kita terapkan? Kurang lebih hasilnya seperti ini. Ingat, kita selalu mulai dari start symbol. Jadi kita akan jalankan prosedur parse dengan inputnya adalah start symbol, di mana start symbol itu pasti non-terminal. Maka kita akan pilih satu non-terminal, satu produksi, dan Anda ingat bahwa produksinya yang untuk terkait S tersebut adalah ini, C, A, D. Nah, ini akan sesuai dengan aturan ini ya, pola ini. Nah, ini kan sama dengan ini, bahwa ini adalah equal.
bahwa S sama dipetakan menjadi C, A, D itu sama dengan A dipetakan jadi X1, X2, X3. Nah, kita ingat bahwa kita harus melakukan iterasi terhadap X1, X2, X3. Iterasi pertama itu adalah X1, berarti adalah simbol C. C ini adalah non-terminal. Nah, ingat bahwa kalau non-terminal berarti kita lihat di percabangan kedua atau ketiga. Kita akan cek apakah C itu sesuai dengan input awal. Nah, input awal itu kan C, A, D. Dan input yang pertama yang kita akan parsing adalah yang C. Nah, ini kita lihat bahwa C itu sesuai dengan input simbol yang kita baca saat ini. Berarti kita akan move ke next iteration. Dan ini kita sudah anggap sudah oke C-nya. Nah, di second iteration kita akan temukan ini, non-terminal A. Maka kita akan lakukan prosedur parse lagi, ya dimana kita masukkan A. A cuman kita pilih misalnya produksi yang ini, A itu dipetakan menjadi A kecil, jadi A besar dipetakan ke A kecil. Anda ingat bahwa produksi utamanya sebenarnya seperti ini ya, A, B, atau ini menandakan sebenarnya ada dua produksi yang bisa kita pilih. Nah, di sini kita pilih yang keduanya, yang A. Maka kita lakukan iterasi lagi karena di sini kan sesuai dengan bentuk yang tadi X1, X2, X3. Maka di first iteration kita akan temukan A. Ini adalah terminal simbol. Berarti kita cek apakah dia sesuai dengan input yang saat ini. Ya, input saat ini adalah A. Berarti kita bisa pastikan bahwa A itu sesuai dengan input simbolnya. Jadi kita lihat di sini input simbolnya A, yang kita baca saat ini adalah dari iterasi saat ini kita temukan adalah A kecil. Berarti sama, ini juga sudah oke. Kita biarkan. Kita pindah ke simbol selanjutnya. Karena di sini simbol selanjutnya tidak ada, berarti yang prosedur A sudah selesai. Kita kembali lagi ke prosedur parse S. Dan berarti kita next ke simbol selanjutnya, yaitu yang D. Berarti kita masuk ke iterasi ketiga. Iterasi ketiga, simbol D itu ternyata sama dengan input simbol D. Berarti sudah selesai. Dan ini karena sudah tidak ada lagi simbol yang bisa kita baca, ya berarti sudah selesai prosedur kita. Dan kita bisa mendapatkan top-down parsing seperti yang kita inginkan. Nah, ini adalah bagaimana cara kita bisa melakukan top-down parsing dengan recursive descent. Nah, penjelasannya mungkin akan lebih mudah kalau misalnya kita lihat dalam bentuk graphical. Jadi kalau graphical explanation-nya mungkin akan seperti ini. Ingat bahwa kita akan punya aturan produksi itu adalah C, A besar, D. A besar itu akan menjadi A, B, atau A. Nah, kita akan mulai dari S. Ingat bahwa S itu berarti aturan produksinya adalah ini, C, A, D. Yang C pertama itu kita iterasi, kita temukan bahwa C yang pertama itu sesuai dengan input simbol, berarti sudah selesai C pertama. Nah, yang kedua adalah kita lihat ada A, berarti dia mendapatkan A. A ini adalah non-terminal. Nah, A non-terminal berarti kita masukkan ke dalam parse A. Nah, kalau aturan A-nya, berarti yang kita ambil adalah ini. A besar menjadi A kecil. Nah, Anda mendapatkan bahwa kita punya A kecil. A kecilnya sesuai dengan input yang selanjutnya. Saya tulis lagi, inputnya adalah CAD. Berarti di sini sudah selesai dan kita kembali lagi ke A besar dan kembali lagi ke S. S berarti yang terakhir adalah D dari aturan produksi ini. Nah, di sini D merupakan terminal simbol. Berarti dan dia sesuai dengan D yang ada di dalam input terakhir. Berarti ya sudah, kita akan mendapatkan
parse tree-nya seperti ini dan kita dapatkan ini C A D, yang berarti grammar kita sudah membuktikan bahwa input tersebut valid. Nah, sebenarnya mungkin ada masalah seperti ini. Anda bisa lihat sebenarnya pada saat kita menuliskan A seperti ini, kita kan bisa memilih aturan produksi yang ini. Berarti sebenarnya kita bisa temukan ke A ini sesuai dengan input yang kedua, berarti sudah valid. Tapi yang selanjutnya adalah ini, B ini adalah terminal simbol, tetapi dia tidak sesuai dengan input yang sedang kita baca saat ini, yaitu D. Berarti di sini kita punya error. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita punya error seperti ini? Nah, itulah gunanya backtracking. Berarti kita sebenarnya aturan ini nggak cocok kita pakai A yang sama dengan A, B. Jadi kita pakainya, nanti kita akan kembali, ini kita hapus. Kita akan pakai aturan kedua, yaitu yang A sama A besar dipetakan menjadi A kecil, sehingga dia akan menjadi yang pertama. Nah, ini yang tadi kita lihat ya, bahwa kita sebenarnya punya pada saat kita melakukan parsing sini, A ini bisa menjadi dua jenis. Pertama yang bisa kita ubah menjadi A ke A dan B, atau A menjadi A. Nah, Anda sudah melihat sebelumnya kalau kita memilih yang atas, kita akan mendapatkan error karena nanti akan hasilnya adalah C, A, B. Sementara ini tidak sama dengan D. Jadi ada error di sini kalau kita mengikuti aturan algoritma yang sudah ditetapkan. Nah, di sini sebenarnya fungsi dari backtracking tadi. Jadi kalau kita menemukan error, bukan berarti apa yang kita parse itu gagal. Kita bisa balik dulu ke ke sebelum rekursif yang sekarang. Jadi fungsi yang di atas sebelumnya itu kita temukan. Memang algoritmanya nanti akan berubah karena algoritmanya itu harus punya kemampuan untuk menyimpan kita sebelumnya apa. Jadi bisa kita buat algoritmanya kalau misal di errornya ya, yang else-nya tadi, ini kan error. Kita bisa mengembalikan return sesuatu yang kalau dibaca oleh si fungsi yang memanggil fungsi ini, dia tahu bahwa saya salah, saya harus mengganti pilihan parsing saya sebelumnya. Jadi itu yang harus dilakukan di algoritmanya. Nah, demikian penjelasan mengenai recursive descent parsing. Terima kasih, kita akan bertemu lagi di video selanjutnya.